Anda kembali bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi kekerasan dengan melakukan pembakaran sejumlah fasilitas di distrik Omukia Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Aksi ini direspon cepat Satgas Operasi Damai Kartens dengan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. KKB kembali melakukan aksi pembakaran sejumlah fasilitas di distrik Omukia, yaitu gereja, sekolah, puskesmas, termasuk 2 rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia pada hari Minggu. Pihak KKB mengklaim rumah Bupati dan kantor distrik dijadikan sebagai pos militer, sebagaimana tuduhan yang dilontarkan juru bicara OPM, Sebi Sambom. Namun Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan, kalimat KKB tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari propaganda yang sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini publik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Aksi pembakaran direspon cepat Satgas Operasi Damai Kartens dengan melakukan pengejaran terhadap para pelaku sesuai komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Seluruh korban sipil yang menjadi target kekerasan KKB bukanlah anggota TNI maupun Polri. Sebagaimana yang sering mereka klaim, kebohongan publik ini digunakan untuk membenarkan tindakan brutal mereka dan upaya untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, serta untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di tengah upaya manipulasi tersebut, aparat gabungan TNI Polri justru bergerak cepat. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI telah melakukan penyisiran secara intensif di lokasi kejadian atau di TKP, serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi guna memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan akurasi investigasi. Kami mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi, waspada terhadap hoaks, dan tetap bersatu demi kedamaian dan kemajuan Papua. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dari 28 juta rekening penerima bantuan sosial, 571 ribu penerima bansos diduga disalahgunakan untuk judi online. Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK guna memastikan bantuan sosial atau bansos dapat tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usai diizinkan bekerja sama dengan PPATK oleh Presiden, Kementerian Sosial menyerahkan data yakni sebanyak 28 juta rekening penerima Keluarga Harapan atau penerima bansos kepada PPATK. Hasil dari pemeriksaan cepat oleh PPATK menyebutkan sebanyak 571 ribu rekening ditengarai digunakan untuk judi online. Nah, hasil exercise cepatnya PPATK kan itu kami ketemu kemarin hari Jumat, hari Sabtu kita masukkan 28 juta rekening keluarga penerima manfaat dari exercise cepatnya PPATK itu dideteksi ada 571 ribu penerima bansos yang ditengarai digunakan untuk judol. Guna menindaklanjuti hal itu, Gus Ipul akan mendalami lebih lanjut terkait penemuan tersebut. Karena menurutnya apabila penerima bansos menyalahgunakan bantuan tersebut, maka akan diblokir atau diganti dengan penerima lainnya.
Publik kembali dikejutkan dengan adanya temuan PPATK terkait 571 ribu rekening yang ditengarai digunakan untuk judi online. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Koordinator Humas PPATK Bapak Natsir Konga. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore Mbak Angel, apa kabar? Ya, luar biasa Pak. Semoga juga Bapak sehat dan luar biasa ya Pak pada sore hari ini. Amin. Ya, Bapak mengenai data yang ditemukan oleh PPATK ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana keterlibatan PPATK dalam audit penerimaan bansos ini sebelumnya, Pak? Ya, jadi kita menyambut hangat ya kedatangan Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf ke kantor PPATK, dan dari sana kita mendapatkan data 28 juta lebih masyarakat saudara kita penerima dana bantuan sosial. Nah, dari nomor induk kependudukan penerima bansos itu, lalu kita tabrakkan dengan data yang ada kita pada pemain judi online. Nah, di situ kita ketemukan angka 571 ribu lebih ya penerima dana bansos tadi yang juga ikut bermain judi online. Seperti itu Mbak Angel. Oh, jadi NIK yang terdaftar untuk penerima bansos ini juga diduga ya Pak, terlibat dalam judi online ini ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi dari 28 juta nomor induk pegawai tadi itu, dan kita uji dengan data dari penerima dari pemain judi online, ada 571.410 orang penerima bansos yang juga teridentifikasi sebagai pemain judi online di tahun 2024. Nah, mereka ini tercatat melakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi online. Ya, total dari depositnya itu mencapai hampir 1 triliun ya. Dan sekarang mungkin udah lebih ya. Persisnya di hari Jumat kemarin itu 957 miliar Mbak Angel. Angka yang cukup besar ya Pak untuk transaksi dalam tahun kemarin ya Pak ya? Total deposit ya dari uang bansos yang dimainkan judi online itu hampir di 1 triliun rupiah. Nah, saya kira ini bukan sekedar penyimpangan administratif ya, melainkan juga telah menjadi penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal. Dan tentu jika data ini nanti kita kembangkan lebih lanjut, maka jumlahnya akan bisa jauh lebih besar lagi. Begitu Mbak Angel. Baik, jadi ini artinya 28 juta itu ya Pak yang sebelumnya tadi diterima oleh PPATK kemudian diperiksa? Atau lebih Pak? Iya, atau sebenarnya lebih dari 28 juta itu? Itu data yang kita terima dari Kemensos ya, di mana 28 juta itu nomor induk kependudukan yang menerima dana bantuan sosial. Lalu data itu kita benturkan, kita tabrakan dengan data yang pelaku pemain judi online. Nah, dari situ kita lihat bahwa tadi ada 571 ribu orang penerima bansos ikut bermain judi online, yang dimana mereka melakukan 7,5 juta kali transaksi judi online dengan deposit lebih dari, sampai sekarang ini tentu lebih dari 1 triliun ya. Iya. Beberapa waktu lalu masih 957 miliar. Nah, dari penelusuran PPATK Pak, ini mereka ini sudah diduga pasti sebagai pemain atau datanya mungkin disalahgunakan gitu atau seperti apa Pak? Ya, jadi data yang kita analisis itu menunjukkan seperti itu. Satu rekening itu menerima dana bansos, dan di rekening itu juga dia melakukan top up ya untuk pembelian judi online, permainan judi online. Begitu kira-kira. Bagaimana Pak PPATK memastikan bahwa transaksi itu benar untuk judi online, bukan transaksi legal lainnya begitu Pak? Ya, transaksi debit kredit dari sebuah rekening itu dia tidak bisa berbohong, Mbak. Jadi dari situ kita melihat uang mana keluar masuk dalam satu rekening.
diterima dari mana, lalu dikeluarkan dan kemudian digunakan lagi untuk apa. Seperti itu. Transaksi itu dia berbicara jujur. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu uang itu dari mana, untuk apa, dan kemana, seperti itu. Oh iya, ada polanya ya Pak, pola tertentu gitu untuk memastikan bahwa oh ya ini mengalir kepada judi online gitu. Iya, kita tahu itu. Baik, untuk dipastikan kembali Pak, berapa total nilai transaksi yang teridentifikasi untuk bansos ini yang kemudian disalahgunakan? Ya, jadi dari 7,5 juta kali transaksi judi online dengan total deposit itu mencapai 957 miliar. Ini suatu angka yang tidak kecil ya. Dan ini apalagi kalau digunakan tidak sebagaimana mestinya, kan juga sasaran sebagaimana arahan Bapak Presiden agar bantuan sosial itu sesuai dengan arah dari yang diharapkan gitu ya, untuk mengentaskan saudara kita yang miskin. Nah ini kan bisa tidak tercapai. Harusnya mereka mampu uang bantuan tadi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ya, dapat memberi bahan-bahan pokok ya, bahan primer yang dibutuhkan, tapi disalahgunakan, diselewengkan untuk bermain judi. Baik. Begitu Mbak. Apakah juga bisa teridentifikasi Pak, mungkin sebaran datanya itu di daerah tertentu yang paling banyak, atau mungkin di daerah tertentu mana begitu, atau ada segmentasinya begitu Pak? Iya, kami terus berproses ini Mbak Angel ya. Kalau untuk data pemain judi online itu kita sudah punya datanya ya, misalkan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI itu adalah wilayah-wilayah besar dari pelaku judi online. Dan pelaku judi online ini kita tahu bahwa hampir 80%-nya itu saudara kita yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. Ini kan sungguh sangat memprihatinkan ya. Pendapatan kecil, lalu kemudian uangnya dibuat judi, dan uang judi tadi berasal dari bantuan negara. Jadi ini tidak hanya sekedar penyalahguna kesalahan administratif, tapi juga udah penyelewengan dari penggunaan dana bansos yang ada. Baik Pak Nangsir, kita lihat ini ada informasi juga mengenai judi online yang terus menjadi sorotan Pak. Dana yang berputar dalam praktik judi online tak main-main, mencapai triliunan rupiah begitu, seperti yang tadi Bapak juga sampaikan. Nah, berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh PPATK, kita lihat dulu sejenak. Di awal tahun 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi pemirsa, mirisnya 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Baik, Pak Nasir. Ya, Mbak. Jika kita melihat data tadi, angka ini nanti trennya bagaimana Pak? Akan meningkat atau seperti apa menurut analisis dari PPATK sendiri? Ya, dari data sementara yang kita buat itu akan terus meningkat ya, karena ini kan baru dari satu bank himbara yang kita lihat, belum dari beberapa bank lainnya. Itu mohon maaf Pak, ini tadi yang data yang Bapak sampaikan 571 ini terdeteksi hanya dari satu bank himbara Pak? Betul. Belum bank-bank lainnya begitu yang dianalisa? Lainnya, belum. Berarti akan berpotensi bertambah lebih banyak Pak? Iya, saya kira sangat akan punya akan berpotensi jauh lebih besar dari angka-angka yang saya sebutkan tadi Mbak Angel. Ini artinya untuk data analisis NIK begitu yang diberikan kepada PPATK, apakah akan ada penambahan mungkin dalam jumlah yang lebih besar lagi begitu Pak, data untuk dianalisis? Iya, kemungkinan itu sangat besar Mbak.
Begitu. Bagaimana nanti selanjutnya PPATK berkoordinasi mengenai data yang penemuan data yang disampaikan saat ini, Pak? Ya, jadi dari data yang ada kita analisis dan di mana kewenangan PPATK juga dapat memberikan rekomendasi ya kepada para pihak ya. Nah, nanti akan kami berikan rekomendasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya. Dan terus kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Perbankan, OJK, dan lain-lain agar benar-benar penyaluran dana bansos ini tepat guna, tepat sasaran ya, yang dinikmati oleh saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Begitu Mbak Angel. Kalau untuk potensinya Pak, untuk potensi menuju ke pendalaman lagi data-data tersebut, itu kan tadi kita lihat sudah sampai miliaran bahkan triliunan begitu. Ada berapa mungkin potensi yang dianalisis PPATK dengan data yang nanti akan masuk kembali? Ya, ini terus berproses ya, terus berproses. Nanti akan kita sampaikan lagi perkembangan yang ada Mbak Angel. Baik. Terima kasih. Tentunya kita harapkan tidak lagi bertambah meskipun pada faktanya mungkin trennya akan meningkat mengenai judi online ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Nasyara Konga atas waktunya bersama kami telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak. Sehat selalu Mbak Angela, terima kasih. Pemirsa, dalam sidang kasus perlindungan judi online oleh pegawai Kemenkominfo, nama mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut mengetahui soal perlindungan situs judi online dari pemblokiran. Pembacaan sidang tuntutan untuk kasus pengamanan situs judi online Kominfo yang melibatkan 9 orang terdakwa yang merupakan ex-pegawai Kemenkominfo akan segera digelar. Sebelum sidang tuntutan, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi sering disebut terdakwa dalam persidangan. Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, itu kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung yang mulia. Tanpa melalui direktur dan dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Sehingga sejumlah pihak meminta Budi Ari dihadirkan dalam persidangan. Apakah perlu dari penegak hukum ini untuk memanggil Budi Ari untuk diperiksa begitu, Bang? Saya kira sangat perlu, jadi dipanggil, terus kalau perlu dikonfrontir karena memang di penyidikan itu dimungkinkan, dan dengan dikonfrontir itu kan nanti akan lihat keterangan saksi ini bagaimana, uang yang diserahkan kabarnya yang diduga 50% tadi itu bagaimana, siapa yang menampung duluan, siapa yang menampung uang parkiran daripada uang tersebut, siapa bensusnya, bendara khususnya, kenapa bisa mengakses, tadi ada pegawai-pegawai dalam persidangan bilang berkaitan tentang bisa kok langsung mengakses kepada menteri, ini kan berkaitan dengan uang gede. Namun, dugaan keterlibatan Budi Ari dibantah Wakil Ketua Umum Projo, Damanik. Berdasarkan omongan Adi Kismanto yang menjual-jual, membawa-bawa nama menteri untuk kepentingan mereka supaya bisa bermain ataupun mengamankan situs judi online di Kominfo. Jadi sama sekali Pak Budi Ari pada saat itu menteri tidak mengetahui sama sekali apa yang mereka lakukan, tidak menerima apapun dari situs judi online maupun dari siapapun, termasuk dari orang-orang Kominfo ini. Jadi sidang tuntutan akan digelar besok 9 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.